Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wariken di sini dengan nomor mahasiswa 19063561191 di channel YouTube It's Hurricane. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya kita di sini di video kali ini gitu ya kita akan membahas phase diagram gitu ya. Di mana ini merupakan submateri dalam mata kuliah Termodinamika 02 Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Langsung saja, jadi kita di sini untuk membuat phase diagram gitu ya. So ya, sebelumnya phase diagram itu apa? Phase diagram itu adalah sebuah diagram fasa di mana merepresentasikan wujud dari suatu pure substance ya. Dari suatu pure substance tergantung pada parameter tekanannya, suhunya, dan spesifik volumenya atau dua diantaranya seperti itu. Di sini phase diagram bisa berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi di antara tekanan dan spesifik volume itu sudah sering kita lihat pada buku-buku SMA ya, ketika kita mempelajari asas Black, yaitu akan tampak seperti ini mungkin ya. Ketika nanti biasanya kan ada kayak kenaikan suhu gitu ya, terus itu ntar berubah dia jadi gas gitu-gitu. Nah, itu masuk ke dalam phase diagram juga, cuman yang versi 2 dimensinya. Sebelum kita akan membahas ketiga slide yang sudah saya siapkan di PPT ini, mungkin saya akan tunjukkan dulu hasil kerja saya gitu ya di 3D Studio Max gitu ya. Ini mungkin ada beberapa kecurigaan ketika menggunakan aplikasi 3D modeling ya. Namun saya bisa jamin bahwa apa yang saya buat di sini merupakan orisinil buatan saya sendiri, dan saya menggunakan aplikasi yang jarang orang bisa menggunakannya, sehingga saya tidak mengkopinya dari orang lain dan saya tidak mengambilnya dari sumber manapun di internet gitu ya. Saya membuatnya sendiri. Di sini ada tampak ketidaksempurnaan dari buatan saya juga gitu ya, tidak sempurna dalam mendesain NURB-nya gitu ya, karena pekerjaan NURBS itu sangat-sangat melelahkan, mengkondisikan 1000 titik lebih gitu ya, dan ini saya mengerjakannya sampai 20 jam untuk bisa sampai seperti ini gitu ya, 2 kali 10 jam ya, berarti 2 hari kerja. Baik, langsung saja gitu ya. Jadi di sini di phase diagram sendiri gitu ya, untuk bisa kita membuat sebuah phase diagram, untuk kita bisa menyusun sebuah phase diagram itu kita harus memastikan bahwa apa yang kita tinjau itu merupakan pure substance. Apa itu pure substance? Jadi pure substance itu adalah substansi atau zat gitu ya yang kita tinjau itu homogen secara komposisi kimia, namun tetap diperbolehkan ya atau diizinkan untuk memiliki 2 fase atau lebih sekaligus gitu ya. Jadi seperti pengertiannya gitu ya, yang katanya bisa 2 fase atau lebih gitu ya. Di sini pertama gitu ya, untuk one phase-nya gitu ya. Kita di sini bisa lihat ada zona solid, ada zona liquid, ada zona vapor gitu ya. Kemudian untuk zona-zona yang ada 2 phase dalam artian ada campuran 2 fasa sekaligus gitu ya, seperti misalkan contohnya di sini ada solid vapor gitu ya, ada liquid vapor gitu. Dan ada juga yang 3 fasa sekaligus di sini, di mana ada garis triple line gitu ya. Di mana di situ merupakan titik paling setimbang, titik paling stabil yang bisa dicapai oleh substance tersebut gitu ya. Baik. Oke, kita lanjut kembali gitu ya di sini. Jadi untuk di zona solid itu berarti tandanya dia zona padat gitu ya. Zona solid vapor berarti dia ada isinya, ada padatannya dan ada gasnya juga. Liquid vapor itu artinya ada cair dan gasnya. Liquid itu cair saja, dan vapor itu berarti cair saja gitu ya. Kemudian di sini ada critical point gitu ya, di mana zona setelah critical point ini tidak bisa dideskripsikan gitu ya, dideskripsikan secara mudah gitu ya, antara ini apakah ini liquid atau sudah menjadi gas atau dan lain-lainnya gitu. Tapi kita hanya bisa mengatakan bahwa dia ini fluida seperti itu. Lanjut jadi ya, di sini ada garis ya, pressure lurus seperti ini gitu ya, terus ada garis lurus gitu ya, garis lurus di sepanjang sumbu spesifik volume gitu ya, dan ada garis lurus sepanjang temperatur. Maksudnya apa sih gitu ya? Kandungan makna dari garis-garis tersebut gitu. Jadi kalau garis lurus seperti ini artinya pressure-nya meningkat gitu ya.
pressure-nya meningkat dalam spesifik volume yang konstan, atau dalam hal ini bisa dikatakan merupakan proses isochor gitu ya. Kemudian untuk yang garis lurus di sepanjang spesifik volume gitu ya, bisa kita sebutkan garis lurus sepanjang spesifik volume dan kemudian bertemu di temperatur seperti ini gitu ya. Itu bisa kita sebutkan bahwa dia ini masuk ke dalam masuknya ke dalam isobar ya, kondisi isobar, karena tekanannya itu tetap juga di sini ya. Tekanannya tetap gitu. Kemudian kenapa akhirnya bisa ada liquid vapor, ada solid vapor gitu ya. Jadi kalau proses dari solid ke solid vapor itu bisa disebut sebagai proses sublimasi gitu ya. Cuman kalau dari vapor menuju solid itu berarti proses kristalisasi. Kemudian untuk dari liquid ke vapor itu berarti proses penguapan, sementara vapor ke liquid itu berarti proses kondensasi gitu ya. Kondensasi. Baik, kemudian kenapa akhirnya bisa terjadi seperti ini gitu ya. Jadi pada kondisi transisi ya di liquid vapor di sini gitu ya, di sini nih. Pada kondisi liquid vapor di sini itu sebentar. Kita menggunakan PPT ini saja. Nah, jadi pada kondisi liquid vapor seperti ini gitu ya, ada garis-garis di sini. Jadi liquid vapor merupakan kondisi transisi dari cair menuju gas, di mana di sini melibatkan adanya kalor laten ya. Kalor laten yang diberikan tidak menimbulkan perubahan suhu, namun menimbulkan perubahan fase ya, menimbulkan perubahan fase. Dan ketika proses transisi terjadi, maka terdapat pressure dan specific volume ya, pasangan pressure dan specific volume yang konstan dan udah ada pasangannya gitu. Jadi kayak nggak bisa ada yang lain lagi gitu. Jadi kalau specific volume sekian sudah dipastikan pressure sekian, kalau specific volume sekian sudah dipastikan pressure sekian. Dan itu semua dibukukan dalam tabel yang pernah kita pelajari bersama Prof Nas ya, bersama Prof Nas. Baik, kemudian ini kita bisa melihat ya dari berbagai tampak gitu ya, bisa melihat dari berbagai tampak. Ini versi yang sudah saya berikan garis bantu gitu ya, karena kalau di animasi saya mengalami beberapa kali kegagalan dalam menambahkan garisnya gitu, sehingga akhirnya malah menjadi lebih kacau gitu ya. Sementara kalau di sini saya bisa menambahkannya gitu ya. Saya bisa menambahkannya di sini. Nah, oke, untuk garis-garis lurus seperti ini itu artinya dia dalam kondisi dalam kondisi volume konstan ya. Kalau dalam diagram PT ini berarti volumenya konstan gitu ya. Sementara kalau di diagram PV ini berarti yang jadi konstan adalah temperaturnya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya, yang pemahaman saya sampai situ gitu. Oh ya, saya mau menambahkan sedikit gitu ya. Kalau liquid itu kan masuknya incompressible ya, masuknya kalau vapor masih compressible, sementara kalau sudah liquid itu dia sudah incompressible gitu, atau tidak bisa dikompres lagi, sehingga bisa kita lihat di sini gitu ya. Mungkin pernah gitu ya kita menekan misalkan oli gitu ya, oli dalam piston gitu ya, atau dalam mekanisme hidrolik sederhana itu kalau kita tekan ada isi olinya itu, maka kita nggak bisa menekannya lebih lanjut lagi, atau bahkan kita malah dilawan balik sama gaya yang ada di dalamnya gitu. Nah, itu bisa tergambarkan dengan menggunakan phase diagram yang ada tampak di sini gitu ya, dimana ketika katakanlah gitu ya sudah melewati fase liquidnya gitu ya, di sini ini cuma sebagai pengandaian saja, atau misalkan air gitu ya, nggak usah oli, katakanlah air gitu, misalkan air gitu, ketika air sudah menjadi liquid gitu ya, tepat di garis saturated liquidnya di sini gitu, kemudian volumenya ini terus kita tekan gitu ya, kita press gitu ya, kita kompres agar volumenya mengecil, maka yang terjadi di sini di fase liquid dia akan mengalami lonjakan pressure dalam secara signifikan gitu ya, lonjakan pressure secara signifikan gitu ya, dan kemudian ketika sudah di sini gitu pressure-nya udah konstan. Seperti itu mungkin ya fenomena kejadian sehari-hari yang mungkin tergambarkan dengan menggunakan phase diagram berikut ini.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya terkait dengan fast diagram ini gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pun salah kata, salah pengucapan, salah konsep dan kesalahan saya yang lain dan kekurangan saya dalam membuat video ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.